Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya, Pak, bagus ya? ya. Alhamdulillah, luar biasa. Pak, izinkan saya pada hari ini, maksud saya ingin mewawancarin Bapak mengenai kepemimpinan, Pak. Iya. Jadi, masalah kepemimpinan ini tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bapak capai. Nah, jadi untuk hari ini saya akan mewawancari Bapak, mohon dijawab ya, Pak, ya? Iya. Untuk, pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi memang kita sebagai guru atau mungkin di dunia kerja, di sekolah itu kita selalu dihadapkan pada berbagai kondisi. Seperti tadi dilema etika dan juga di situ moral ya. Jadi dilema etika itu kita harus tahu apa itu. Jadi dilema itu merupakan satu permasalahan. Sedangkan etika itu merupakan etis, moral sesuai dengan norma. Jadi dilema etika itu kita dihadapkan pada suatu situasi di mana kita untuk mengambil keputusan itu mengalami dilema, kesulitan, permasalahan yang sangat besar. Sebab memang di sana kita dihadapkan pada situasi membuat duanya itu mempunyai dasar, mempunyai nilai yang sama-sama benar, sama-sama baik. Ya, sehingga di situ di sana dinamakan dilema. Sedangkan bujukan moral itu kita memang dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia kerja, kita sebagai guru, sebagai pimpinan, mungkin dihadapkan pada situasi kondisi di mana itu kita mau mengambil keputusan bertentangan dengan nilai-nilai moral. Iya. Misalnya kalau dilema etika itu kita ingin menyelesaikan permasalahan mengenai guru. Ada guru yang mungkin dia sering tidak masuk, tapi mungkin dia mempunyai alasan. Dan ternyata alasannya itu benar. Mungkin di satu sisi kita karena tidak tahu bisa menyalahkan, tapi pas kita dihadapkan pada sisi yang benar, oh ternyata guru itu mempunyai alasan, misalnya dia mempunyai penyakit. Jadi di situ perlu kebijakan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah sehingga gara-gara itu guru itu mungkin bisa membahayakan. Begitu juga dengan bujukan moral tadi. Mungkin kita di dalam kerja mungkin sering kita merasa ini kita itu lebih enak tidak masuk kerja. Tapi di sisi dengan tidak masuk kita akan senang, akan enak. Tetapi di satu sisi dengan kita tidak masuk dengan kita tidak masuk kerja itu kita melanggar moral. Itulah makanya kita bujukan moral itu kadang memang berat. Baiklah, Pak, mengenai itu perbedaan antara dilema etika atau bujukan moral ya, Pak, ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SMA Negeri 1 Lawang Kidul ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan kayak gitu, Pak. Jadi kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya dilema etika ini, kita di situ perlu mempelajari. Jadi di situ kita harus mengidentifikasi dulu apa itu permasalahan yang ada. Dari identifikasi kita kemudian mungkin mencari keterangan-keterangan dari rekan-rekan, dari teman-teman dan lain-lain. Dan terakhir setelah itu kita dapat gambaran, kita mungkin memintai keterangan pada yang bersangkutan, mungkin guru kita yang 2 orang yang sedang mungkin ada permasalahan tadi. Setelah kita ambil keterangan, mungkin di situ kita bisa ambil kesimpulan. Tapi jangan lupakan juga kita juga perlu meminta pendapat dari teman-teman. Sebab mungkin kadang pendapat kita benar, tapi kadang
ya lebih benar kalau kita mendengar pendapat orang lain, sehingga dari pendapat yang kita kumpulkan kita bisa meramu keputusan yang lebih baik, jadi sehingga masalah bisa selesai. Bersama-sama tuh lebih bagus untuk dibahas bersama-sama ya Pak ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya Bapak lakukan? Ya, jadi yang misalkan ada masalah seperti itu. Katakan tadi, jadi langkah-langkahnya ya itu tadi, kita yang pertama ya kita harus tahu itu permasalahan. Sebab kan antara penyelesaian masalah sifatnya dilema etika ini terjadi pada manusia, pada guru. Berbeda kalau kita menyelesaikan masalah yang terjadi pada benda mati, tapi ini kan jadi di sini kita harus lebih mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat sosial, sifat-sifat kebijaksanaan. Jadi kita harus benar-benar berusaha mencari keterangan. Kemudian kita mungkin setelah tahu ya yang Bapak katakan tadi, setelah tahu keterangan yang benar, yang ini kita musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, mungkin nanti akan didapat solusi untuk kedua belah pihak, dicari solusi yang memang benar-benar win-win solution. Jadi masing-masing pihak mungkin akan mengurangi tuntutannya dan dicari jalan tengah yang terbaik. Jadi itulah untuk mengambil solusinya harus memang sesuai dengan urutan-urutan agar tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang dilema etika ini Pak? Misalkan guru yang tidak pernah tidak tepat waktu, disiplinnya kurang seperti itu. Jadi di sini yang Bapak katakan tadi, kita ini manusia, kita ini mempunyai sifat sosial, mempunyai sifat empati. Jadi guru-guru yang mungkin ada permasalahan tadi kita panggil, kita tanya, misalnya yang tadi satu sisi guru ini misalnya kenapa dia mengumpulkan tugas lambat, sementara mungkin di kurikulum dia mungkin membutuhkan dikejar tugas instruksi dari sekolah supaya dia bisa mencapai target. Sementara guru itu selalu terlambat, makanya di situ kita cari alasannya yang benar. Mungkin guru itu ternyata mungkin karena terlalu kebanyakan tugas mungkin bisa sehingga membuat dia terlambat. Mungkin di situ bisa diambil kebijakan setelah tahu yang benar, kita kurangi tugasnya. Yang penting beban mengajarnya masih pas, sehingga dengan begitu guru tersebut harapannya bisa tepat waktu. Dan di kurikulum yang kejar target tadi juga tidak merasa dirugikan, jadi diambil jalan tengah. Tapi ini untuk hal-hal yang wajar. Coba ada guru-guru tentu yang memang mungkin mempunyai perilaku yang memang sudah jadi kebiasaan, memang malas dan lain-lain. Tapi ini untuk sesuatu yang wajar gitu. Jadi ini merupakan tantangan yang terberat ya Pak ya untuk banyak karakter guru yang membuat Bapak memang harus kalau bisa dirubah seperti itu. Bagaimana itu cara Bapak untuk mengambil keputusan seperti itu, tantangan itu? Jadi untuk kita merubah dari tantangan karakter guru yang cukup membuat dilema etika gitu ya Pak ya. Jadi kita ini kan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pimpinan dihadapkan pada tugas dinas, ya kan. Kita juga dihadapkan seperti Bapak tadi katakan tadi, kita sebagai makhluk sosial. Jadi dalam mengambil keputusan itu mungkin banyak tantangan ya. Tantangan itu mungkin di situ mungkin kita sebagai pimpinan mungkin waktu kita terbatas. Sudah itu mungkin banyak sekali kurang keterbukaan dari guru mungkin, sehingga masalah yang kita terima keterangan itu mungkin tidak tepat. Dan mungkin juga di situ keputusan itu mungkin tidak bisa memuaskan seluruhnya. Jadi kadang keputusan yang kita buat itu memang mungkin tidak memuaskan satu pihak. Seperti misalnya kita rapat. Waktu rapat kita sudah putuskan bersama. Tapi mungkin ada beberapa guru yang tidak sesuai keputusan rapat tadi. Mungkin 1-2 guru. Karena tidak sesuai, akhirnya dia tidak melaksanakan. Nah, disitulah kita
merasa harus kita panggil, kita beneri, kita nasihati supaya guru tersebut bisa sadar walaupun dia tidak ini, tapi karena sudah keputusan bersama juga harus ditaati bersama. Iya. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan dia. Jadi dilema etika ini kan kata Bapak tadi sesuai dengan prosedur ya Pak ya. Nah untuk istilahnya untuk menasihati ini, adakah bimbingan seperti itu Pak ya? Adakah jadwal atau tempat khusus untuk guru tersebut dalam menyelesaikan masalah itu Pak? Jadi jadwal kita tertentu atau kalau tempat menyelesaikan tertentu gitu. masalah itu kita belajar dari pimpinan-pimpinan kita, dari nasihat-nasihat, dari pelajaran-pelajaran yang diberikan. Itu setiap masalah itu kuncinya harus diselesaikan cepatnya. Jadi kalau di sekolah itu permasalahan dilema etika mungkin banyak, mungkin terjadi pada siswa, pada guru, dan di sekolah itu ada suatu prosedur. Ya, dari siswa mungkin diselesaikan di guru yang bersangkutan, di tingkat wali kelas, BK dan lain seterusnya, wakil kepala sekolah, sampai kepala sekolah. Kalau guru mungkin diselesaikan antar guru, kalau tidak nanti mungkin di level pembina, kalau tidak bisa selesaikan mungkin diselesaikan di tingkat wakil kepala sekolah, mungkin nanti yang terakhir kepala sekolah, bahkan bisa lebih tinggi di tingkat nanti pengawas sekolah. Itu intinya, karena kita di sini menyelesaikan masalah manusia, yang penting di situ jangan sampai tertunda. Jadi langsung secepatnya. Ya, Pak, ya, kalau tertunda nanti mungkin tambah besar, mungkin tambah melebar. Nah, kalau kita secepatnya mungkin akan cepat selesai dan mungkin cepat hilang. Jadi tempat yang digunakan di ruang juga Bapak bisa untuk kasus tertentu, misalnya yang memang butuh empat mata, butuh cepat, sudah itu karena itu posisinya mendesak, mungkin tidak melalui prosedur tadi, mungkin langsung ke kepala sekolah bisa, dimanapun tempatnya, yang penting itu bisa cepat selesai. Jadi faktor-faktor yang dapat mempermudah membantu Bapak pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini apa Pak? Yang membantu Bapak mempermudah? Yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita untuk menyelesaikan permasalahan itu banyak didapat. Yang pertama, kita akan melihat dari berbagai pengalaman yang kita terima. Selama kita mengajar, selama kita bekerja, dari pengalaman-pengalaman tersebut menjadi suatu bahan untuk menyelesaikan masalah tadi. Juga mungkin di situ yang Bapak katakan tadi, dari nasihat-nasihat pimpinan, nasihat pimpinan kita yang dulu-dulu, ternyata menyelesaikan masalah seperti ini dan lain-lain. Dan juga mungkin kita dari sumbang saran staf-staf kita, sumbang saran dari teman-teman rekan-rekan kerja kita. Jadi di situ bisa memberikan kita ide-ide, memberikan kita nilai-nilai, norma-norma yang bisa kita jadikan fondasi dasar untuk kita mengambil keputusan. Jadi dengan adanya pendapat orang banyak, mungkin itu akan lebih baik dan akan lebih tepat mengambil pendapat keputusan dari teman-teman, rekan sejawat, guru gitu ya Pak ya. Jadi pembelajaran apa nih yang bisa Bapak petik dari pengalaman sebagai pemimpin yang mendapatkan rekan-rekan yang bermasalah, yang merupakan pelanggaran dalam hal keputusan dilema etika ini, Pak? Pengalaman apa? Iya, pembelajaran yang Bapak bisa ambil. Jadi Bapak selama kita bekerja, selama kita memimpin, selama kita ini itu masalah bekerja ini sangat unik sebab kita menyelesaikan masalah itu masalah yang ada di sekolah. Di situ kita akan menemukan metode-metode, cara-cara, kita akan menemukan budaya-budaya, kita akan menemukan perilaku-perilaku di situ yang itu akan memperkaya pengalaman kita, memperkaya pembelajaran kita. Yang pasti di sini kan kita menyelesaikan suatu permasalahan sifatnya manusia, kita perlu rasa simpati, suatu rasa empati, kita harus perlu memahami orang lain, ya. Jadi kita jangan menilai berdasarkan penilaian kita, tapi kita seandainya kita menjadi mereka, apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu pengalaman terakhir. Baiklah Pak, terima kasih banyak dari hasil dari wawancara ini. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa
sebagai pemimpin itu kita jangan terlalu mengambil keputusan sendiri, harus ada kerjasamanya dari rekan-rekan kita sebagai wakil, sebagai rekan sejawat kita. Terima kasih Pak atas wawancara ini, sudah saya jadi pembelajaran juga buat saya nantinya ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Makasih Pak. Moga berhasil, sukses. Iya, makasih Pak.